Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Intan Evening Tias from B2 Night Class 2020 of IKIP Siliwangi. In this occasion, I would like to tell you my opinion about remote interpreting. So what is the definition of remote interpreting? Actually, remote interpreting is a type or a kind of spoken translation process. Jadi, remote interpreting ini adalah salah satu jenis atau tipe dari proses penerjemahan secara lisan. Actually, the process is same as the other interpreting process. Jadi, sebetulnya proses penerjemahannya sama saja dengan tipe atau jenis penerjemahan yang lainnya. So there are the interpreter listen to the speaker and then deliver the message to the audience in target language. Jadi prosesnya itu sama saja dengan tipe atau jenis penerjemahan atau interpreting yang lainnya. Ada seorang interpreter atau penerjemah yang mendengarkan kepada pembicara lalu menyampaikan pesan kepada audiens dalam bahasa tujuan. So what makes it different? Jadi lalu apa yang membedakan tipe ini dengan tipe yang lain? The main feature of remote interpreting is we do the interpretation process by video conference. Jadi, yang membedakannya itu adalah, atau ciri utama dari remote interpreting ini adalah kita melakukan penerjemahannya atau proses interpretasi tersebut menggunakan video conference. It doesn't matter if the distance is far or near, as long as we do the interpretation process by video conference, it is called as remote interpreting. Nah, jadi jaraknya itu tidak menentukan apakah ini disebut remote interpreting atau tidak. Jadi mau itu dekat ataupun jauh, selama kita melakukan penerjemahan atau proses penerjemahan menggunakan video conference, maka itu disebut sebagai remote interpreting. After we have known about the definition of remote interpreting, so we also have to know what we need in this type of interpreting. Jadi setelah kita mengetahui definisi dari remote interpreting ini, kita harus mengetahui juga kira-kira apa sih yang kita butuhkan di dalam melakukan remote interpreting ini. So, something we have to remember is remote interpreting really need the ICT. Jadi kita harus betul-betul paham bahwa remote interpreting ini sangat-sangat membutuhkan ICT. Of course, for example, we need devices, supported application, and connection. Tentu saja kita membutuhkan ICT karena di dalam remote interpreting ini kita butuh perangkat yang menghubungkan kita sebagai interpreter dan juga klien kita. Lalu yang kedua, supported application, aplikasi yang mendukung untuk melakukan atau untuk jalannya video conference untuk proses interpreting ini. Lalu yang terakhir, kita terhubung dengan klien kita, tentu saja kita harus memiliki koneksi atau koneksi internet. For example, for devices, we could use smartphone, laptop, personal computer, and monitor. Jadi, contohnya, untuk perangkat sendiri, kita bisa menggunakan smartphone, terus juga laptop, computer, atau personal computer, atau yang biasa kita sebut PC, dan yang terakhir, monitor, terutama jika kita berhubungan dengan klien yang merupakan satu grup atau berinteraksi dengan orang-orang yang lebih banyak di ruangan yang besar. And for supported apps or aplikasi yang mendukung, nah untuk aplikasi yang mendukung, we could use Zoom Meeting, Google Meet, Google Glass, or even WhatsApp. Jadi untuk aplikasinya sendiri kita bisa menggunakan beberapa pilihan aplikasi. Contohnya ada Zoom Meeting, Google Meet, Google Glass, atau juga kita bisa menggunakan WhatsApp. And the last is internet connection. Of course, to connect with each other, we have to have a good internet connection. Jadi untuk terhubung satu sama lain antara kita sebagai interpreter juga dengan klien kita harus memiliki internet yang bagus. Last thing I would like to tell you is about what we have to do and what we don't have to do if we have a remote interpreting process. Jadi hal terakhir yang ingin saya sampaikan adalah tentang apa yang perlu dan apa yang tidak perlu kita lakukan ketika kita melakukan proses penerjemahan secara remote. First is about what we have to do. Jadi sekarang saya akan menyampaikan apa-apa saja yang harus atau perlu kita lakukan di dalam melakukan remote interpreting ini. First, we have to use our headset so that we could focus on our clients. Jadi kita harus menggunakan headset sebaiknya supaya kita bisa fokus kepada klien kita dan kita tidak terganggu dengan suara-suara yang lainnya.
Second one is we have to use a familiar platform. Jadi kita harus menggunakan perangkat atau platform yang sudah kita hafal betul. Third is practice makes perfect. Yang ketiga adalah kita harus sering-sering melakukan latihan. Karena dengan latihan yang baik, kita akan membuahkan hasil yang baik pula. The fourth is do the research. Sebagai interpreter yang baik, kita juga harus mempunyai wawasan yang luas tentang materi yang akan kita terjemahkan. Alright, now I would like to tell you about what we don't have to do when we have remote interpreting. Jadi sekarang saya akan menyampaikan apa saja yang tidak seharusnya kita lakukan di dalam proses interpretasi secara remote. First is we have to use our own internet connection, so Wi-Fi is not enough. Jadi yang pertama adalah kita harus menggunakan koneksi internet kita sendiri, karena jika menggunakan Wi-Fi itu kurang efektif dan itu tidak cukup. Because we have to know what a good or suitable provider that have a good connection in our area. Karena kita harus mengetahui sendiri provider apa kira-kira yang cocok digunakan di area kita. The second one is do not ignore the setup problem. Kita tidak boleh mengabaikan kendala-kendala teknis yang terjadi di sekitar kita. Untuk mendukung berjalannya interpretasi atau proses interpretasi secara baik dan benar, kita harus menerima apa kendala yang ada dan kita harus segera memperbaikinya. The last is we do not accept a job that we cannot do that. Jadi kita jangan memaksakan diri dan kita tidak usah menerima pekerjaan yang memang kita belum compatible atau kita belum bisa di dalam bidang tersebut. Alright everyone, that's all my opinion about remote interpreting. I hope this video could help you to understand what remote interpreting is. And thank you for watching. I'm Intan Ayuning Tias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.